Oke, jadi di video kali ini gue mau bahas, timnas U23 ya, yang kemarin baru aja menang telak atas Chinese Taipei dengan skor 9-0, yang itu harusnya kita bisa menambah gol kalau semua peluangnya masuk. Dan jujur, eee, ketika gue nonton timnas dengan permainan yang seperti itu, dan skor yang begitu telak itu, gue sangat nggak kaget. Karena dari awal, begitu gue tahu ketemu Chinese Taipei, gue udah langsung berpikir, ini pasti akan ngebantai. Ini pasti akan menang dengan skor lebih dari 5. Karena memang Chinese Taipei itu ibarat kata nggak bisa main bola, gitu loh. Jadi bener-bener mereka diajarin main bola sama kita. Dan maka dari itu gue sangat nggak kaget dengan uh, terbantainya mereka oleh timnas U23 di kualifikasi, dan itu sekaligus mengakhiri kiprah mereka juga karena mereka sudah menyudahi performa atau permainan mereka atau keikutsertaan mereka di kualifikasi Piala Asia U23 ini dengan kebobolan total 13 gol, 4 dari Turkmenistan dan 9 dari kita, dan mereka bermain 2 kali dan 0 poin, dan memang sangat layak untuk nggak lolos. Sebenarnya di match ini gue mau bahas apa ya, gue dalam artian kita bermain hampir sempurna di match ini. Penyerangan bagus, lini tengah pun mainnya oke, lini belakang juga mantap, terutama uh, lini belakang kan ada Bagot, ada Rizky Ridho, ada Rio Fahmi, itu apa ya, menjadi titik kekuatan dari lini belakang kita. Cuman terkadang kelemahan lini belakang apa? Terlalu, karena mungkin kita kasihkan nyerang ya. Jadi kadang-kadang tuh Chinese Taipei kalau dapat bola mereka counter attack, walaupun memang counter attack-nya gagal, tapi itu menjadi bukti bahwa kita kadang-kadang lupa untuk bertahan karena saking kasihkan nyerang. Beruntung lawannya Chinese Taipei memang lemah. Coba kalau lawannya mungkin Turkmenistan, yang jelas sudah pasti lebih kuat daripada Chinese Taipei, dan negara-negara seperti Turkmenistan ini kan lebih mengandalkan fisik ya. Jadinya mereka lebih mengandalkan body, dan kita beruntung semenjak dilatih Sintayong, uh, fisik para pemain timnas itu jauh lebih berkembang. Maka dari itu mungkin sedikit evaluasi aja kalau dari gua buat timnas itu, lini belakang jangan ampe lupa untuk mengontrol lini belakang. Lini tengah juga jangan terlalu kasihkan nyerang. Kadang-kadang cuma nyisain satu orang doang di tengah, dan itu kalau misalnya tim yang melakukan counter attack, tim yang cepat atau tim yang lebih kuat daripada Chinese Taipei, itu bisa berpengaruh atau bisa berbahaya untuk uh, lini pertahanan kita gitu loh. Dan lini depan ini dari zaman kemarin Piala AFF U23 itu apa kritik gue dan kritik kita semua juga pasti, terlalu banyak membuang-buang peluang. Kayak contohnya Sananta, itu harusnya babak pertama dia udah mencetak lebih dari 2 gol. Seharusnya ya. Itu ada peluang dia emas banget depan gawang, sayangnya disundul nggak masuk. Tipis banget itu, peluangnya tipis banget. Itu bener-bener mungkin sedikit tiang kali itu. Cuman ya intinya gitulah. Jadi lini penyerangan itu oke, benar menang 9-0 lawan Chinese Taipei. Itu fakta. Tapi fakta pula bahwa kita juga lumayan banyak menyia-nyiakan peluang. Bahkan kalau misalnya mau dihitung dari waktu uh, Piala AFF yang lawan, terutama kalau ini penyerangan tuh yang lawan Timur Leste, itu tuh bener-bener apa ya, uh, kelihatan banget kita membuang-buang sangat banyak peluang. Waktu lawan Timor Leste U23 juga sama, kita harusnya bisa menang seperti lawan Chinese Taipei ini, bisa menang 9-0, 8-0, 10-0. Tapi kita cuma menang, faktanya kita cuma menang 1-0. Itu kan menjadi bukti bahwa lini penyerang kita tuh sampai sampai sekarang nih lawan Chinese Taipei, walaupun kita nyekor banyak, tapi peluangnya juga yang terbuang juga banyak. Kalau itu seandainya peluangnya masuk semua, itu kita bisa menang lebih dari 12-0, mungkin bisa 14-0, 15-0, bahkan mungkin bisa 17-0. Dan belum
ditambah dengan penalti di menit-menit terakhir yang didapat sama kita. Sayangnya Rafael Struijk gagal untuk manfaatin peluang Supermas itu dan memang dia yang dilanggar ya. Jadi kalau menurut gua memang dengan Sananta udah ditarik juga diganti sama Hoki Caraka, ada baiknya penalti itu sebenarnya udah benar menurut gua dikasih ke Rafael, tapi sayang sekali Rafael gagal untuk memanfaatkan peluang emas itu. Pergerakan tendangannya itu kebaca sama kiper lawan ke arah kanan dari sisi kipernya China Taipei. Intinya gue di review Sotoy kali ini tuh lebih fokus ke lini penyerangan yang terlalu banyak buang peluang sama lini pertahanan yang kadang-kadang lupa untuk bertahan. Saking tingginya tuh garis pertahanan sampai-sampai kalau ke counter attack sebenarnya kalau seandainya Chinese Taipei bisa main bola ya, mereka mainnya bagusan dikit aja, mungkin mereka bisa membahayakan lini pertahanan kita karena terbukti kok beberapa kali mereka kalau dapat counter attack harusnya tuh bisa dimanfaatkan, cuman memang karena mereka main bolanya nggak terlalu bisa, jadinya ya bolanya juga terlalu keras ya, jadi kayak pemain di Liga 1 jadinya dapat operan terobosan terlalu kencang langsung ke kiper lawan, langsung ke si Hernando. Dan maksudnya China Taipei itu bener-bener diajarin main bola lah sama kita. Bener-bener kita tuh menguasai hampir semua dari 90 menit kita menguasai jalannya pertandingan, dan China Taipei itu yang gue lihat menguasain bola itu hampir nggak pernah lebih dari 30 detik. Habis 30 detik kalau nggak hilang bolanya salah oper atau di intercept, kita rebut, dan itu bagus gitu loh. Makanya gue puas banget dengan permainan timnas yang sekarang, walaupun masih terdapat beberapa sedikit kelemahan, tapi di timnas era Sintayong ini kita benar-benar jauh lebih berkembang. Oke, fakta kita belum pernah ngasilin trofi, itu fakta, tapi ingat trofi bukanlah jaminan. Ingat aja Singapura juara AFF itu 4 kali yang timnas seniornya, tapi mereka nggak pernah ke Piala Asia. Sedangkan kita memang nggak pernah juara AFF, fakta, tapi fakta pula bahwa kita berhasil ke Piala Asia melalui jalur kualifikasi gitu loh. Jadi prestasi itu bukan cuma dari segi trofi aja, tapi dari segi peningkatan permainan, peningkatan segi fisik, mau fisik bermain 90 menit, tahan 90 menit, maupun fisik dari tubuh yang lebih kuat duel dengan lawan. Karena pemain kita kan sebelum dipegang oleh Sintayong ini kan mayoritas pada krempeng, di body dikit jatuh. Kalau sekarang tuh pemain kita hampir semuanya tuh bisa untuk berduel, lebih berani untuk fight, berduel dengan lawan. Itu yang gue suka gitu loh. Jadi gue juga bingung sih kalau ada ini, gue sedikit curhat aja ya, maksudnya gue bingung kalau ada orang yang anti dengan Sintayong, pengen Sintayong out cuman gara-gara belum ngasilin trofi. Itu tandanya kan menurut gue orang-orang atau oknum-oknum kelompok itu mereka nggak bisa ngelihat perubahan apa yang Sintayong hasilkan untuk sepak bola di negeri ini, mulai dari fisik, ketahanan tubuh, misi permainan, operan passing yang biasanya kita timnas passingnya benar-benar amburadul, sekarang udah jauh lebih kompak, dan juga passingnya tuh benar gitu. Hampir semua passingnya tuh pasti hampir selalu untuk nyampe gitu, paham nggak? Jadi kalau ada sekelompok atau segelintir oknum atau orang, ya kita katakanlah oknum ya, orang-orang yang sebenarnya nggak ngerti bola tapi ikut komen, menyuruh Sintayong untuk out atau bahkan dipecat, atau nanti kontraknya kan habis akhir tahun ini. Kalau sampai nanti kontraknya nggak diperpanjang sih gue nggak paham lagi, walaupun gue yakin banget pasti sih 90% bahkan 99% harusnya sih diperpanjang. Maka dari itu untuk orang-orang yang segelintir oknum ini yang nggak suka sama Sintayong, gue udah nggak paham lagi gitu. Ingat Sintayong tuh sebelum
apa sih, sebelum sebelum tampil di AFC kualifikasi lawan Chinese Taipei ini, sehari sebelumnya tuh dia lagi di Surabaya loh. Sebelum dia ke Solo, sehari sebelumnya tuh dia lagi ke Surabaya untuk nanganin timnas senior di ajang friendly match FIFA Matchday lawan Turkmenistan. Gue belum pernah ngeliat pelatih ngelatih dua kategori kelompok timnas, dan cuma beda sehari. Itu sebelumnya gue belum pernah lihat, baru kali ini, baru Sintayong. Makanya gue berharap banget, gue pribadi, ketika nanti kontraknya habis, kontraknya diperpanjang, karena apalagi 2024 kita akan terbang ke Qatar yang timnas senior, dan insya Allah timnas U23 juga. Apabila nanti di match kedua menang lawan Turkmenistan, atau seenggaknya seri deh. Tapi kalau bisa, gue pengen nanti di match kedua lawan Turkmenistan itu kalau bisa incer kemenangan dulu. Kalau memang gak bisa menang besar, menang tipis pun gak apa-apa. Yang penting kita sapu bersih, juara grup, dan kalau bisa clean sheet gitu loh. Seri lawan Turkmenistan adalah opsi terakhir. Kalau memang kita benar-benar gak bisa menang, jangan kalah. Kita seri, kita masih lolos. Karena walaupun poinnya sama, tapi kita unggul selisih gol. Jadi kita nggak perlu lolos lewat runner-up terbaik. Karena hanya 4 runner-up terbaik yang akan dipilih. Gitu loh. Kalau juara grup kan semua akan dipilih, dan kita otomatis pasti lolos. Kalau asumsikan, amin ya, kita yang U23 juga lolos. Tahun depan, ya, tahun depan baik timnas senior maupun yang U23 akan bermain di Piala Asia yang di Qatar. Dua-duanya tuh eventnya tuh di Qatar. Yang senior itu Januari sampai Februari, kalau yang U23 itu kalau nggak salah bulan April sampai Mei kalau nggak salah. Jadi ada selang bulan Maret, habis itu lanjut yang U23 gitu loh. Maka dari itu gue berharap Sintayong, untuk Sintayong kontraknya diperpanjang, dan untuk timnas terutama yang U23 nih, dalam rangka untuk nanti hari Selasa ya, masih ada final match di kualifikasi AFC U23. Semangat lu pada jangan sampai kendor, tetap harus fight, berjuang. Ingat perjalanan kita belum selesai. Masih ada match terakhir lawan Turkmenistan, lawan yang sesungguhnya di grup K ini. Kalau bisa menang, dan ingat lini pertahanan jangan sampai terlalu lowong, karena apalagi lawannya ini bukan Chinese Taipei, ini lawannya Turkmenistan. Makanya gue berharap kita bisa menyapu bersih ya, dan kalau bisa clean sheet gitu. Jadi bener-bener sempurna lah, kita clean sheet, poin pun kita babat abis, jadi kita bisa lolos dengan mulus gitu loh. Dan gue mau lihat baik timnas senior maupun timnas U23 tahun depan semuanya tuh bermain di Qatar. Syukur-syukur bisa lolos grup gitu loh. Oke, gue rasa segitu dulu aja review sotoy gue kali ini, karena gue juga timnas dengan kemenangan besar ini, kemenangan 9-0 yang mungkin kita semua udah bisa prediksi, ya gue rasa belum ada untuk hal-hal yang harus gue kritik, bener-bener gue kritik lebih dalam gitu. Makanya nanti gue mau lihat dulu waktu lawan Turkmenistan. Gue berharap timnas bisa mempertahankan permainan yang seperti lawan Chinese Taipei. Kalau bisa tingkatkan gitu loh. Bener-bener kurung, kuasai bola, dan oh ya, gue juga sekalian mau ada pemain-pemain yang mau gue review juga. Dan tentunya reviewnya bagus ya. Kalau dia di lini pertahanan tuh udah pasti salah satunya Bagot. Dia bener-bener mengkomando lini pertahanan bersama sang kapten Rizky Ridho. Bahkan dia nyetak gol dari corner waktu lawan Chinese Taipei kemarin. Dia ikut menyumbang gol juga. Kalau yang di lini tengah contohnya itu ya Witan. Dia bener-bener jenderal lapangan tengah ketika lawan Chinese Taipei kemarin gitu. Dan di sayap udah pasti Rafael, walaupun dia gagal nyetak gol dari penalti, tapi dia tetap berkontribusi besar di match kemarin. Liuk-liukannya, terus umpan-umpannya juga bener-bener akurat banget, shootingnya juga bagus lah intinya. Terus yang udah pasti Marcelino ini bener-bener
udah apa ya, mungkin gue sedikit lebay tapi kelasnya itu udah kelas Eropa. Dia itu udah bukan kelas liga lokal lagi. Seorang Marcelino tuh udah emang emang udah layak banget main di Belgia, main di Eropa. Dia bener-bener nunjukin hasil dan buah dari kerja keras dia selama di Eropa. Dia menimba ilmu dan dia terapkan kemarin. Bener-bener Marcelino ini, dan ingat dia masih umur 18 tahun ya, atau 19 gitu. Jadi dia perjalanannya tuh, Marcelino tuh masih sangat panjang banget. Yang penting adalah jangan star syndrome dan terus mau berusaha, terus mau berkembang, jangan merasa udah paling besar. Karena ingat, berapa banyak pemain bola yang sebenarnya jago, skillnya bagus, tapi karena attitude-nya kurang, nggak nggak punya apa ya, nggak punya landasan pondasi attitude yang bagus, karir mereka hancur. Dan gue nggak mau Marcelino sampai ngalamin itu. Gue pengen dia semakin berkembang, dan kita semua pun pasti pengen dia semakin berkembang juga. Jadi gue mau, atau kita semua juga pasti pengen Marcelino uh, skillnya semakin melangit, tapi semakin rendah hati. Jangan sampai dia jadi star syndrome lah. Singkatnya begitu. Tapi ada satu pemain yang mau gue kritik. Udah pasti striker Sananta. Gue singkat aja. Tolong jangan sering-sering buang peluang. Manfaatkan dengan maksimal setiap peluang yang ada, sesempit apapun itu. Jangan sampai lu mengulangi lagi kesalahan di waktu AFF lawan Timur Leste dan kemarin lawan China Taipei. Karena seharusnya kalau ada dua peluang Sananta yang nggak jadi gol, itu kalau jadi gol kan kita udah menang, dan anggap yang penalti juga masuk, kita udah menang 12-0. Tapi ini bukan masalah angka. Ya dengan skor 9-0 gue udah puas lah. Yang gue maksud adalah jangan menyia-nyiakan setiap peluang yang ada. Baik peluang yang sempit maupun peluang yang emas gitu loh. Pokoknya ada peluang, tembak, maksimalkan. Mungkin nggak akan semua masuk, tapi minimalisir lah. Cari kesempatan yang benar-benar bisa jadiin gol gitu. Ya, segitu dulu aja review sotoy gue kali ini. Kita lihat nanti lawan Turkmenistan. Kita doakan semoga timnas bisa menang. Kalau bisa menang dengan skor telak dan tentunya clean sheet, sapu bersih, dan kita akan nyusul timnas senior lolos ke Piala Asia di Qatar tahun depan. Oke, bye.